Ya, sebelum saya mengawali pidato singkat saya ingin berpantun ya sedikit. Masih kecil makan biskuat, sudah besar bisa jadi konglomerat. Terima kasih Ibu hebat sudah memberi kita satu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Penggerak PKK beserta unsur jajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta unsur jajarannya. Yang terhormat Bapak Dewan Juri, yang terhormat semua para ibu-ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji berangkai syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di aula kantor Desa Mangga yang tercinta ini. Salawat berangkaikan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat saya yang bertemakan tentang Ibu adalah inspirasi bagi kita semua. Mengulik sejarah yang telah lalu. Pada tahun 1928, 7 Kongres Wanita mengadakan kongres tersebut di Yogyakarta. Kongres tersebut membicarakan masalah wanita dalam rumah tangga. Yang pertama, masalah poligami, masalah perceraian, dan masalah lain sebagainya. Sehingga Presiden menertibkan Dekretif Presiden nomor 316 tahun 1953 yang menetapkan Hari Ibu jatuh pada tanggal 22 Desember. Itu artinya apa? Artinya harkat martabat ibu dipandang merepresentasikan gejolak hati para wanita di seluruh Indonesia. Ibu adalah malaikat tanpa sayap yang menurut saya pantas disematkan untuk seorang ibu. Karena apa? Karena malaikatlah yang tak pernah meminta imbalan, tak pernah meminta apapun dari kita. Seperti halnya seorang ibu dari dia mengandung, menyusui, melahirkan, hingga membesarkan kita sampai saat ini. Hadirin yang berbahagia, Ibu adalah perisai peletak pelopor semua bangsa. Ibu adalah mempunyai jiwa yang sangat amat lembut, yang amat mohon maaf. Ibu adalah peletak dasar untuk generasi penerus peradaban bangsa. Ibu mempunyai jiwa yang tegar walaupun kadang direpotkan dengan tugas-tugasnya sebagai ibu dalam rumah tangga. Ibu juga bisa menjadi seorang ayah. Terkadang ibu juga bisa menggantikan posisi seorang ayah dikala suaminya atau pendampingnya sakit dan tak bisa melakukan tugas dalam kepala rumah tangga, ataupun suaminya yang telah tiada. Sungguh besar pengorbanan ibu dari mulai 1000 hari kehamilan pertama. Ibu mempunyai jiwa yang besar, pengorbanan yang besar, mulai dari mengandung, melahirkan, hingga menyusui. Bahkan saat sekarang ini pemerintah kita menambah tugas baru untuk kita, para ibu di Indonesia tercinta ini. Dalam program Posyandu dari 1000 hari pertama kehamilan dan hingga saat ia melahirkan. Belum selesai lagi tugas para ibu, belum tugas lagi para ibu ya,
Ibu harus membawa kita ke posyandu, mulai dari batita, bayi bawah 3 tahun, baduta, bayi bawah 2 tahun, dan hingga balita, bayi bawah 5 tahun. Ya, semua yang kita lakukan adalah semua pengorbanan ibu. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih yang telah Engkau berikan semuanya untuk kami, anakmu yang amat sangat Engkau cintai. Selamat Hari Ibu untuk ibuku dan ibu-ibu yang ada di sini dan ibu yang ada di seluruh Indonesia tercinta. Beli jalan-jalan ke kota Bali, jangan lupa beli terasi. Cukup sekian pidato saya ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke hutan di waktu malam. Jangan lupa membawa gergaji. Kalau yang ikhlas menjawab salam, tahun depan boleh pergi haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan nikmat kesehatan hingga kita dapat berkumpul di aula kita yang tercinta ini dalam rangka pertemuan setiap bulannya. Tak lupa selawat berangkai salam, mari sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kalau kita perbanyak membaca salawat, kelak kita akan mendapat syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Ibu Ketua Penggerak PKK, yang saya hormati Bapak Dewan Juri, dan yang saya hormati ibu-ibu yang ada di ruangan ini. Izinkan saya memberikan sedikit pidato yang bertemakan tentang Hari Ibu. Ibu bagi saya amatlah sangat-sangat mulia, karena ibu sudah melahirkan, ibu sudah membesarkan, ibu sudah mengorbankan semua waktunya untuk kita. Karena itu sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, siapakah orang yang harus kita hormati?" Rasul berkata, "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Ayahmu." Karena itu ibu mendapat 3 tingkatan dari seorang ayah. Karena itu berbaktilah kepada ibu. Tapi ayah pun tidaklah disepelekan, karena tanpa ayah kita pun tidak ada di dunia ini. Tanpa ayah kita bukan siapa-siapa. Ayah yang telah memberikan nafkah kepada kita, sehingga Allah memberikan surga di bawah telapak kaki ibu. Karena itu hendaklah kita selalu bersabar untuk menjaga ibu dengan ikhlas. Kelak kita akan mendapat surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sajalah pidato singkat dari saya.
Lebih kurang saya mohon maaf. Jalan-jalan ke kota Jember. Tidak lupa memberi nikari. Hari Ibu bukan hanya 22 Desember, tapi hari Ibu setiap hari. Burung balam, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, itu tadi penampilan dari Julian bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana beliau masih sampai saat ini memberikan kepada kita semua kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita masih bisa berkumpul dan bertatap muka di aula kantor desa kita ini, Desa Mangga yang kita cintai. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman iman, dan dari zaman yang kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Disa SPDI, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bapak Umar Dedi serta staf dan jajarannya, dan yang saya hormati Bapak Dewan Juri, dan yang saya sayangi ibu-ibu dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya tidak akan berpanjang lebar di dalam menyampaikan satu pidato yang bertemakan Hari Ibu. Hari ini adalah hari di mana kita mengetahui sosok seorang ibu adalah beliau yang mengandung anaknya 9 bulan 10 hari. Dan beliau tidak pernah merasa lelah merawat, menyayangi siang maupun malam untuk kita semua. Dan semoga kita yang selalu memberi kebahagiaan kepada ibu kita, semoga kita akan mendapat balasannya. Saya di sini tidak akan memberikan yang sosok seorang ibu itu dia takkan pernah mengeluh, dia akan selalu sabar, sayang, dan menyayangi anaknya itu lebih dirinya sendiri. Karena ibu adalah pahlawan yang tak pernah mengenal lelah. Dan sekarang kita ini juga sudah merasakan kita adalah sebagai seorang ibu. Dan kita mengetahui perjuangan ibu kita dulu bagaimana, dan sekarang kita pun merasakan perjuangan kita merawat anak-anak kita. Semoga ibu-ibu yang menyayangi anaknya akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai di sini saja pidato dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat keimanan, kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di kantor desa ini dalam rangka menyambut Hari Ibu setiap tahunnya. Sholawat berangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan memperbanyak sholawat kita mendapatkan syafaat beliau baik di dunia dan akhirat kelak. Amin. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mangga, yaitu Ibu Lisa SPDI, yang terhormat Bapak Kepala Desa Mangga, Bapak Umar Dedi, yang terhormat para dusun dan perangkat-perangkat desa, dan yang terhormat yang saya banggakan para hadirin yang berhadir pada pagi menjelang siang hari ini. Sedikit saya ingin menyampaikan pidato singkat saya tentang Hari Ibu yang berjudul Peran Ibu bagi Bangsa dan Negara. Sejenak kita melihat sejarah ke belakang bahwa mengapa di tanggal 22 Desember itu diperingati sebagai Hari Ibu. Pada tahun 1928, 22 sampai 25 Desember diadakan Kongres Perempuan yang pertama. Kongres Perempuan yang pertama ini diketuai oleh Raden Ajeng Sukanto dan mempunyai dua wakil, Sujatin. Maaf, saya ulang. Kongres Perempuan pertama ini dipimpin oleh Raden Ajeng Sukanto dan memiliki dua wakil, Ki Hajar Dewantara dan Sujatin. Raden Ajeng Sukanto menyatakan bahwa dalam Kongres Perempuan pertama bahwa kaum perempuan itu haruslah sama dengan laki-laki, sejalan. Artinya kaum perempuan tidak harus terdaftar di dapur saja, kecuali memang harus di dapur. Jadi dalam kehidupan umum kaum perempuan dan laki-laki itu haruslah sama. Lalu kongres yang kedua diadakan di Kota Bandung pada tanggal 1935 dan kongres yang ketiga diadakan pada tahun 1938. Lalu pada tahun 1999 maka keluarlah dekret Presiden nomor 316 yang mengesahkan bahwa 20 Desember itu sebagai Hari Ibu yang diperingati setiap tahun. Ibu-ibu yang saya hormati, yang insya Allah diridhokan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terhormat Bapak Dede Ardiansah selaku Dewan Juri, bahwa peran ibu sangatlah penting bagi anaknya, karena di tangan ibulah bibit-bibit itu bisa berkembang, bisa mencetak generasi-generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah. Lalu seorang ibu itu bisa berimajinasi, menguatkan ide-ide cemerlang untuk mendidik putra dan putrinya. Ibu tidak hanya sebagai ibu rumah tangga yang mendidik anak, mengurus suami. Ibu juga multi peran. Ia bisa bekerja di luar, namun tidak lupa pada kodratnya sebagai seorang ibu yang memang harus melayani suami, melayani keluarga, dan mendidik anak. Namun tugas pokok seorang ibu atau perempuan itu adalah mendidik anak. Jadi baik buruknya seorang ibu itu adalah baik buruknya seorang anak itu adalah di tangan ibunya. Mau seperti apa ibunya mendidiknya, seperti itulah anak. Hadirin ibu-ibu yang saya hormati,
Seperti sabda Rasulullah SAW, bahwa wanita itu haulnya suatu negara. Jika haul atau perkataannya itu rusak, tidak baik, maka rusaklah. Sebaliknya, jika perkataan ibu itu baik, maka baiklah. Jadi ibu itu tidak hanya menjadi tontonan, tetapi tuntunan bagi anak-anaknya. Dari tangan keriputnya itulah seorang ibu itu mendidik anaknya dengan penuh perjuangan, karena seorang ibu itu adalah malaikat tak bersayap. Ibu itu memberikan suatu peranan yang sangat penting, krusial, menjadi fundamental bagi anak, mau ditaruh mana anak ini nanti selanjutnya. Hadirin yang saya hormati, ibu bukan hanya sekedar lambang, ibu bukan hanya sekedar ucapan selamat hari ibu, tetapi ibu itu adalah suatu pemimpin sebenarnya, pemimpin untuk anak-anaknya. Karena di samping ibu bisa menjadi seorang ibu, ibu bisa menjadi seorang teman, seorang dokter, seorang guru ataupun pendidik, karena ibu itu multiperan. Ia bisa berkarir, ia bisa menjadi apapun, menjadi penolong, menjadi tempat keluh kesah bagi anak-anaknya, menjadi suri tauladan. Karena dari itulah di hadis yang saya ucapkan tadi, bahwa baik perkataan ibu, baiklah juga kelakuannya, maka anak-anak akan menurut. Hadirin yang saya hormati, ibu tetap harus bisa mengontrol emosi, pikiran, dan perasaannya, karena disitulah letak sensitivitas. Jika ibu terganggu pikiran perasaannya, maka tidak mudah bagi dia untuk menjalankan kehidupan sehari-hari, maka anak akan menjadi sasarannya. Justru dari itu, jagalah kewarasan kita sebagai ibu, tetap menjaga kesehatan pikiran agar tidak merusak pikiran kita sebagai seorang ibu untuk mendidik anaknya. Hadirin ibu-ibu yang saya hormati, peran ibu bagi bangsa dan negara. Mengapa ibu sebagai tonggak dari suatu kemajuan negara? Seperti yang saya katakan tadi, ibu bisa berimajinasi dengan ide-ide cemerlang yang telah ia berikan kepada anaknya sejak dari awal sampai akhir nanti, yang menjadi bekal bagi anaknya untuk menuju masa depan yang bahagia. Sedikit saya kasih pantunnya nyontek. Ada. Sebentar. Pergi ke pasar membawa tebu, pergi bersama sambil berjalan. Sungguh besar pengorbanan ibu, semoga surga menjadi imbalan. Ke Tanah Abang membeli peci, makan bubur pakai seledri. Semoga yang datang di acara ini panjang umur, murah rezeki. Sekian pidato singkat saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati pertama kali itu Bapak Dewan Juri, Bapak Dede Ardiansah SPDI. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Mangga, yang saya hormati para perangkat desa Mangga, dan seluruh hadirin wal hadirat yang berada di tempat ini. Mari kita pertama kali mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan kasih sayang Allah kita dapat melangkahkan kaki untuk bertemu mengisi acara di aula kantor desa ini, yaitu dalam rangka acara peringatan Hari Ibu. Salawat beriringkan salam mari kita selalu juga sampaikan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita hamba-hamba yang selalu bersalawat kepada Rasul. Kita adalah hamba yang beruntung bersama beliau mendapat keridhaan Allah, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan dimudahkan di yaumil mahsyar bila nanti diadakan penghisafan. Amin Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf sebelumnya, saya di sini juga ingin menyampaikan tentang ibu, tapi saya tidak mempunyai tema ataupun gambaran. Saya hanya merasakan mungkin sehari-harinya, jadi kita sama-sama obrolkan tentang ibu. Ya, mungkin judulnya sedikit aja, Ibu adalah Lautan Kasih Sayang. Ya, saya di sini mengingat dan sedikit terinspirasi, bukan sedikit bahkan banyak terinspirasi, yaitu dari mungkin seakan terdekat ya ibu saya sendiri, juga ibu-ibu yang lain yang hebat. Tapi saya juga banyak melihat gambaran cara mendidik anak dari ibu. Begitu kesabaran, ketekunan, dan ketabahan. Pada saat ibu saya mendidik anak-anak itu, ekonomi itu sangat lemah, Pak. Sangat-sangat lemah. Ya, pada saat itu kami putra-putri orang tua kami banyak. Kemudian kondisi di situ ekonomi lemah, kita butuh makan, kita butuh pendidikan, kita butuh bergaul. Namun di situ ibu saya bisa memanage semuanya, bisa membagi bagaimana ekonomi itu bisa cukup, bagaimana pendidikan anak juga cukup, dan insya Allah semua itu mungkin ya. Ibu saya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang saya tahu. Itulah inspirasi sedikit tentang ibu saya. Ya alhamdulillah, walaupun beliau mendidik anak dalam ekonomi lemah, tapi alhamdulillah ada juga Pak yang jebol menjadi sarjana. Alhamdulillah. Ya, kita tahu biaya pendidikan itu Pak sangatlah besar. Dari mulai TK, SD, SMA, SMP, kemudian SMA, dan berlanjut ke perguruan tinggi itu sangat berat. Tapi alhamdulillah karena kekuatan, ketekunan, ketabahan seorang ibu itu tadi, alhamdulillah kita juga ikut merasakan betapa perjuangan ibu itu membuat hasil, dan kita juga ikut berbahagia. Dan saya juga berterima kasih kepada ibu saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau di akhirat mendapatkan kemuliaan semulia-mulianya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya juga terinspirasi kepada ibu-ibu guru. Dua-dua. Ibu-ibu guru yang juga tidak pernah henti-hentinya mendidik anak-anak kita, ya. Tadi yang utama adalah ibu rumah tangga. Pertama, sebelum kita masukkan ke sekolah, ibu adalah seorang guru yang pertama, ya kan. Kemudian kita berusaha semampu kita memasukkan ke rumah-rumah pendidikan.
Jadi yang pertama, memang ibu itu adalah lautan kasih sayang. Jadi boleh saya bernyanyi ataupun kita bersama? Boleh, Bu? Iya, lautan kasih sayang ya. Lautan kasih sayang pada setiap insan, mataharinya alam sebagai perumpamaan, dunia isinya belumlah sepadan, sebagai balasan ibu melahirkan, doanya terkabulkan, keramat di dunia, jangan coba durhaka. Ya demikianlah ya sedikit syair ya untuk ibu-ibu kita semua ya. Semua ibu-ibu di sini ibu-ibu yang hebat ya. Jadi sini juga kita menyampaikan kepada ibu-ibu bahwasanya kita semua adalah ibu-ibu yang hebat. Kita juga sudah mendidik anak-anak kita berusaha. Di zaman seperti ini, zaman sekarang ini juga sudah zaman yang serba elektronik ya Pak ya, serba mesin ya, serba mesin. Jadi saya sendiri kalau melihat zaman susah, karena kalau dulu kebanyakan kita mendidik anak itu banyaknya kita komunikasi langsung Pak, berhadapan kita antara kita dengan anak. Tapi kalau sekarang Pak, kita pakai media sosial. Jadi kita agak berkurang pertemuan kita dengan anak. Jadi kebanyakan anak itu mungkin ada kurangnya menghargai aura wajah kita itu sedang apa, ibu itu sedang apa dengan anak, sedang memerintahkah, sedang menyuruhkah, sedang memberi contohkah? Kan anak kita tidak tahu pada saat kita memohon ya kan, karena kita melalui media sosial. Jadi disinilah kesulitan zaman sekarang Pak, semuanya pakai handphone. Jadi anak-anak kita pun sekarang pendidikannya sepertinya lebih susah karena semua pakai handphone. Kalau dulu ada kita ajarkan duduk bersama, cara mengajar duduk bersama, kita bacakan alif ba ataupun ABC, kita duduk bersama. Tapi sekarang semua pakai media sosial, jadi mungkin di situ kesulitan hubungan kita antara dengan anak itu sedikit agak jauh karena mungkin media sosial ya. Tapi karena memang sudah zamannya Bu, jadi kita tidak bisa menghalang-halangi. Jadi kita ikut saja. Jadi kita juga kondisi Bu, jangan kita lupa diri, ya, jangan terikut-ikut. Jadi kita tetap posisi kita garis bawahi, ibu adalah tetap ibu. Ibu yang selalu memberikan segala sesuatu ikhlas untuk kemajuan anak, yaitu pendidikan, ya, akhlak, moral. Dan yang pertama, agar kita anak-anak kita menjadi hamba Allah yang benar-benar taat kepadanya. Bagaimana caranya? Yaitulah Bu yang kesulitan kita sampaikan sekarang ini Bu. Susah sekali Bu. Karena itu tadi ya Bu, zaman sudah canggih, terlalu canggih mungkin ya. Karena saya memang orang termasuk ketinggalan Bu. Ketinggalan media sosial, saya nggak bisa pegang, nggak ngerti. Jadi kalau ada yang nelpon itu ngangkatnya aja nggak ngerti. Jadi saya juga dalam keadaan mungkin tertinggal, tapi saya tetap semangat. Ya, kalau kita bersandar kepada Allah, Allah lah yang maha mempunyai ilmu. Ya mudah-mudahan kita tetap menjadi ibu yang penuh kasih sayang. Karena ibu itu adalah semuanya. Benar tadi yang telah dikatakan, bahwasanya ibu adalah multifungsi. Dia bisa menjadi manajer, dia bisa menjadi guru, dia bisa menjadi teman, sahabat. Di saat anak itu apa yang dia butuhkan. Kalau dia ingin perlu pendidikan di rumah, berarti kita tampil sebagai guru. Kalau anak kita sedang membutuhkan perawatan, kita datang sebagai dokter. Itu adalah suatu kebenaran. Jadi dimuliakanlah ibu,
Ya, mari kita semua mengucapkan terima kasih kepada seluruh ibu-ibu yang kita banggakan, yang telah mendidik kita menjadi anak-anak yang seperti sekarang ini. Tapi mudah-mudahan kita tetap menjadi ibu-ibu yang pada kodratnya, yaitu ibu rumah tangga. Ya, ibu rumah tangga itu tidak asal ya, tapi kita harus ingat, kita harus tahu posisi saat kita keluar dari rumah itu bagaimana, saat kita di rumah itu bagaimana, di masa kita bermasyarakat di mana. Jadi kita jadilah ibu yang di belakang layar, yang ibu yang hebat, insya Allah. Jadi mohon kepada Allah agar hari ibu ini adalah hari yang sangat bersejarah dan membangkitkan kita semua ibu-ibu untuk tetap semangat walaupun sudah tergerus zaman, yaitu dengan apa tadi? Media sosial. Jadi kita jangan kalah, kita tetap mendekatkan diri kepada Allah, kita ajak anak kita. Sedangkan anak saja Bu, kalau tidak kita ingatkan dia banyak lupa arah mana yang dia tuju, arah mana yang harus ia arahkan. Sering dia lupa Bu. Sedangkan setiap hari kita ingatkan, apalagi kita tidak mengingatkan Pak. Sama sekali kita tidak ingat. Nah, PR-mu sudah atau belum? Pasti dia lupa. Begitu besok masuk sekolah dia tertekan di sekolah. Karena apa? Kita tadi tidak di rumah, tidak mengingatkan anak. Nah, pulang sekolah PR. Tapi kita tidak. Itu fungsi kita sudah hilang Bu. Fungsi kita sudah hilang sedikit. Jadi kalau kita benar-benar sayang kepada anak kita, mari kita benar-benar menyadari fungsi kita. Di samping membahagiakan suami, ya, membahagiakan anak, juga kita insya Allah bermanfaat di lingkungan masyarakat. Ya mungkin demikian ya, lautan ilmu sedikit. Saya juga tidak punya konsep Bu. Jadi mungkin melihat apa yang terjadi sehari-hari sekarang ini, itulah yang saya sampaikan. Jadi mohon kepada Bapak Juri, apabila tutur kata saya tidak pada tempatnya, bahasa saya juga tidak teratur, saya mohon maaf Pak. Karena benar-benar saya orang bukan berpendidikan. Saya pendidikannya hanyalah di rumah oleh ibu saya. Ya, alhamdulillah ibu saya itu Pak tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi dia bisa mengajar saya. Saya bisa baca tulis dan bisa berbicara sampai saat ini. Ya terima kasih, mungkin sampai di sini penyampaian saya. Ya, lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya tidak punya pantun, jadi sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasib orang-orang yang belakang Bu, semua udah diambil Bu sama yang duluan. Jadi bismillah ada ya Bu. Baik, kalau tadi ada pantun, sekarang saya mencoba untuk berpantun ya Bu. Di dalam Al-Quran ada surah Al-Balad, ada pula surah Fussilat. Kalau hadirin umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta unsur, yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mangga yang kebetulan hari ini belum berhadir, yang terhormat Bapak Dewan Juri, dan yang saya sayangi ibu-ibu yang berhadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di aula kantor Desa Mangga ini guna memeriahkan peringatan Hari Ibu.
selawat berangkaikan salam, mari sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan banyak bersolawat terhadap beliau kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Tiba kita rusakinnya, Bu. Saya berdiri di hadapan bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian untuk menjawab tantangan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mangga untuk berpidato dengan tema Ibu. Jadi Ibu, jadi nih, rusak nih Ibu. Seorang ibu ibarat gini dia Bu, nggak selera kita nih Bu. Seorang ibu ibarat gua yang sangat teduh, tempat anak-anaknya bertapa di dalamnya. Seorang ibu seperti sebuah mata air yang tak berhenti mengalir membasahi dahaga anak-anaknya. Rasanya takkan pernah lekang dari ingatan kita tentang bagaimana pengorbanan seorang ibu. 9 bulan seorang ibu mengandung anak-anaknya, membawanya kemanapun sang ibu pergi. Tak pernah dihiraukannya rasa letih yang mendera, rasa mual yang teramat sangat saat sang janin meronta dalam kandungannya. Meregang nyawa seorang ibu ketika melahirkan anak-anaknya. Menetes darah, keringat dan air mata seorang ibu tatkala harus mengurus dan membesarkan anak-anaknya hingga anak-anaknya dewasa. Kita adalah anak-anak itu, Bu, yang membuat ibu kita terpaksa tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan karena khawatir ASINya tidak keluar dan kita akan kelaparan. Kita adalah anak-anak itu, Pak, yang membuat ibu kita tidak berselera untuk makan dan tak lena tidur karena kita mengerang kesakitan. Dan kita adalah anak-anak itu, Pak, yang ketika Allah masih memberikan nafas kepada ibu kita, dengan bodohnya kita malah berbuat dosa kepada ibu kita. Entah berapa banyak air mata ibu kita yang menetes karena perbuatan kita. Bagaimana kita akan menggantikan itu semua, Bu? Karena sampai kita menjadi abu sekalipun, kita takkan pernah bisa membalas jasa dan pengorbanan seorang ibu. Ketika kita ingin mendapatkan keberkahan di dunia, maka ini bukan hanya di dunia, namun sampai ke akhirat, Bu. Maka orang yang wajib kita hormati secara global itu ada 2. Dan salah satunya adalah seorang ibu. Kenapa seorang ibu begitu istimewa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Namun untuk menyandang predikat istimewa itu tidaklah ringan, Bu, dan bahkan teramat sangat berat. Seorang ibu harus mampu mendidik, membimbing, serta mengarahkan anak-anaknya agar anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Itu pula lah yang senantiasa kita lantunkan dalam doa-doa kita setiap hari. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Namun untuk mewujudkan itu semua tidaklah mudah, Bu. Seorang ibu
harus dituntut pengorbanan yang teramat sangat besar. Dan salah satu di antaranya adalah memberi perhatian, memberikan kasih sayang yang cukup kepada anak-anaknya. Ingat Bu, cukup bukan berarti berlebihan. Bu, pernahkah kita merenung betapa besar dosa-dosa kita yang kita lakukan karena kita telah lalai dengan amanah yang sudah Allah berikan kepada kita? Bu, sudahkah kita mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara mengenal Allah? Sudahkah kita mengenalkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kitab suci Al-Quran kepada anak-anak kita? Atau jangan-jangan kita membesarkan anak-anak kita dengan aplikasi yang bernama game online? Jangan gantikan kasih sayang dan perhatian kita, Bu, dengan Android, dengan HP yang selama ini tidak pernah kita lupakan. Bahkan kita rela melupakan anak-anak kita demi yang namanya HP. Betul ya, Bu? HP selalu ada di kantong kita ya, Bu. Tapi anak-anak kita biarkan. Jangan gantikan, Bu. Jangan gantikan perhatian kita dengan Android, Bu. Jangan sampai tanggung jawab surga yang diberikan di bawah telapak kaki ibu berubah menjadi neraka bagi anak-anak kita, Bu. Sebagaimana kisah maling kundang, kisah Sampuraga, dan kisah-kisah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Tatap wajah anak-anak kita, Bu. Karakternya terbentuk gara-gara kita. Jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha. Katakan kepada anak kita, Bu, duhai anakku, engkau adalah titipan Allah yang diberikan kepada kami. Titipan terbesar itu adalah engkau, wahai anakku. Maka bantulah kami orang tuamu, nak. Bantulah kami untuk mempertanggungjawabkan amanah itu di hadapan Allah dengan akhlakul karimah mulia. Senantiasa, Bu, ingatkan anak-anak kita. Tidak apa-apa, Bu, kalau kita harus tegas mengingatkan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita tidak terjerumus dalam narkoba, zina, dan perbuatan keji dan mungkar. Tidak apa-apa, Bu, kalau kita harus memberikan sedikit hukuman kepada anak-anak kita agar anak-anak kita sadar bahwa perbuatan itu tidak baik, untuk memberikan efek jerah, untuk memberikan dia satu pencerahan lain untuk dirinya. Jadilah wanita yang tangguh, Bu. Jadilah seorang ibu yang menjunjung tinggi kalimah ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, Bu, jaga keluargamu dari api neraka. Namun ini semua bukan hanya dituntukkan untuk ibu, tapi wahai bapak-bapak, Anda punya tanggung jawab yang lebih besar daripada itu. Karena tanggung jawab seorang suami bukan hanya mencari nafkah, tapi suami berkewajiban untuk mendidik, membimbing anak-anaknya agar dapat membawa istri dan anak-anaknya menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sama-sama bergandeng tangan masuk ke dalam surganya Allah. Jadi wahai bapak, wahai suami, Anda adalah tonggak dari keberhasilan istri dan anak-anakmu. Ingat, Pak, Anda akan dipanggil, Anda akan didatangkan ketika dosa-dosa istri dan anak-anakmu nanti akan dihisab. Karena apabila engkau akan membiarkan ibadah istrimu dan anak-anakmu, pakaian istrimu yang terbuka, yang terlihat oleh laki-laki ajnabi di luar sana, maka dosa itu akan bapak-bapak tanggung. Ya, Pak? Jadi demikianlah, semoga dengan memperingati hari ibu ini kita semakin lagi memahami bahwa seorang ibu bukan hanya mengandung, melahirkan dan membesarkan, tapi tugas berat menantimu di depan sana, wahai ibu.
Semoga ibu-ibu diberikan kesabaran, diberikan kesehatan dalam mendidik anak-anak, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membahagiakan ibu kita, mengangkat derajat ibu kita, dan menempatkan ibu kita di sebaik-baik tempat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi saya mulai dengan pantun, kali ini saya tutup dengan pantun. Namun kali ini saya tujukan untuk Bapak Dewan Juri. Boleh, Pak? Jalan-jalan ke Supermall Binjai, singgah di Matahari beli sepatu. Boleh ya, Pak? Ini ibu-ibu kalau udah ruwet, Pak, boleh Bapak ajak main pergi, Pak, ya. Nah, jadi jangan dibiarkan. Semakin ibu ini banyak tersenyum, Pak, semakin banyak rahmat Allah untuk bapak-bapak, ya. Jadi jangan pelit, ya, Pak, ya. Nah, ini bagian dari untuk mendidik istri, membahagiakan istri, ya, Bu. Jadi semakin istri bahagia, Pak, doa seorang ibu pun tidak bisa menembus doa istri yang dia sungguh-sungguh mendoakan suaminya, Pak, ya. Jadi jangan pelit. Saya ulangi ya, Pak. Jalan-jalan ke Supermall Binjai, singgah di Matahari beli sepatu. Duhai Dewan Juri, kalau saya cukup pandai, jadikan saya juara satu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta Ibu, dan yang saya hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu anggota PKK beserta unsur perangkat desa, dan yang saya hormati lagi Bapak Dewan Juri yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, puji syukur mari sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul dalam rangka memperingati Hari Ibu. Dan tak lupa selawat berangkaikan salam mari sama kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh sahabat-sahabat beliau. Semoga dengan banyaknya bersalawat kepada beliau kita berada dekat di yaumil qiyamah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pidato singkat mengenai ridho ibu dalam meraih kesuksesan. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama, banyak orang yang berkata bahwa kunci kesuksesan itu ialah dengan cara bekerja keras, dengan tujuannya dan diimbangi serta berdoa. Perkataan itu tidaklah salah, namun hal itu belum bisa dikatakan cukup. Maka dalam hal ini yang tidak boleh kita lupakan yaitu keridhaan dari kedua orang tua kita, dan tentu diantaranya keridhaan dari doa ibu kita. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Umar, ia berkata, ridha Allah tergantung dari ridhonya orang tua, dan murka Allah tergantung dari murkanya orang tua. Dari pelajaran hal ini tersebut, ingatlah bahwa salah satu di antara doa yang mustajab yaitu doa orang tua untuk anak-anaknya. Dan kita pastikan doa itu kita mendapatkannya sehingga urusan kita dimudahkan dan diberkahi. Dan juga marilah di dalam memperingati Hari Ibu ini kita mengambil hikmah yang terkandung bahwa kita sebagai anak juga harus berbakti kepada orang tua. Seperti pepatah yang mengatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi marilah juga bersama-sama
Marilah kita berdoa Bapak dan Ibu supaya kita diberikan kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah juga para ibu diberikan kekuatan untuk berjuang untuk keluarganya dan juga untuk negaranya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian pidato singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan saya menutupnya dengan pantun. Mata merah terkena debu, debu terbang di atas telaga. Kuucapkan selamat hari Ibu untuk ibundaku yang di surga. Mohon maaf atas segala hilaf dan salah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, selamat hari Ibu ya. Ya, terima kasih kepada NPP 07 atas nama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kades beserta staf dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Bapak Dewan Juri yang adil dan bijaksana. Yang saya hormati Ibu Lisa selaku Ketua TPMPK Desa Mangga. Dan yang saya hormati ibu-ibu dan para hadirin semuanya. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat yang paling utama, yaitu nikmat kesehatan lahir dan batin, sehingga kita masih bisa berkumpul di aula kantor Desa Mangga ini dengan tidak kurang suatu apapun. Salawat berikan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat, kita mendapat syafaat beliau di dunia maupun di yaumul mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin semuanya, izinkanlah saya pada saat ini menyampaikan pidato dengan tema dengan memperingati Hari Ibu. Marilah kita tingkatkan lagi bakti kita kepada seseorang yang sangat berperan penting kepada kehidupan kita, ialah ibu. Sesuai dengan acara yang kita gelar hari ini, yaitu acara peringatan Hari Ibu, yang setiapnya itu kita peringati setiap tanggal 22 Desember. Namun karena suatu hal kita memperingatinya pada hari ini. Para hadirin yang dirahmati Allah, mungkin sebahagian kita ataupun sebagian orang menganggap kata ibu adalah kata yang sederhana. Namun siapa sangka di balik kata yang sederhana itu ada sosok yang sangat luar biasa. Tiada kata yang sanggup menjelaskan betapa hebatnya pengorbanan seorang ibu, mulai dari mengandung yang mengalami kepayahan, ketidaknyamanan saat kehamilan yang membesar dan terus membesar, berjuang mempertaruhkan nyawa saat melahirkan, baik itu sesar ataupun normal, masing-masing mempunyai resiko yang sangat tinggi. Begitu juga dengan merawat, membesarkan dengan susah payah, dengan diiringi dengan tetesan keringat, bahkan tetesan air mata. Untuk menghargai betapa hebatnya pengorbanan seorang ibu, Nabi kita bersabda yang intinya untuk menghormati ibu kita 3 kali lebih utama dari seorang ayah. Dan juga Allah memberikan kemuliaan kepada seseorang yang bergelar ibu dengan meletakkan surga di bawah telapak kakinya. Wajar kita sebagai umatnya harus menghormati dan menghargai ibu kita. Lantas, apa yang selama ini telah kita lakukan kepada ibu kita? Apakah kita telah membuat ibu kita bangga dengan kesuksesan kita? Apakah kita telah membahagiakan ibu kita? Sudahkah kita mengabdi dengan tulus tanpa mengharap imbalan? Ataukah kita hanya menyakiti
hati dan perasaan ibu kita dengan tingkah laku kita. Para hadirin yang dirahmati Allah, dengan peringatan Hari Ibu ini, marilah kita merenungi sejenak. Kita mengingat kembali apa yang telah ibu kita berikan kepada kita, apa yang telah ibu kita ajarkan kepada kita. Dengan momen ini, marilah kita menyadari betapa pentingnya peran ibu kita semua dalam kehidupan kita. Dan juga dengan momen ini, marilah kita tingkatkan lagi rasa cinta kita, kasih sayang kita, perhatian kita kepada ibu kita. Bersyukur kita Pak, bersyukur kita Bu, bila kita masih memiliki orang tua, memiliki ibu di sisi kita. Jaga, hormati, sayangi, buatlah beliau tersenyum melewati masa-masa tuanya. Namun apabila ibu kita telah tiada, hanya dengan doalah kita bisa berbakti pada ibu kita. Hanya dengan doa kita bisa menyampaikan rindu kita, rindu yang tak berujung, karena tak mungkin lagi dapat bertemu. Sebelum saya menutup pidato saya ini, izinkanlah saya berpantun, Ibu. Sepeda motor beroda 2 melaju menuju pasaraya. Wanita terbaik di atas dunia, dialah ibu kita tercinta. Akhirnya saya menutup pidato saya ini dengan mengucapkan selamat Hari Ibu kepada saya sendiri dan juga kepada ibu-ibu yang ada di sini dan dimanapun berada. Doakanlah yang terbaik untuk ibu kita, hormati dan berbaktilah kepada ibu kita. Dan jalankanlah peran kita dengan sebaik-baiknya, peran sebagai istri dan juga peran sebagai ibu. Sekali lagi, selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu wanita hebat yang ada di sini. Semangat menjalani hari-hari, Ibu. Sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi penampilan dari SPP 08